Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Dono, dan teman-teman semua. Eh, Malam ini saya akan mempresentasikan tentang satu manajemen sumber daya manusia strategis atau yang disingkat SHRM. Di pendahuluannya, konsep MSDM bermula pada tahun 1980-an dalam bentuk filosofi tentang bagaimana manusia harus dikelola. Ini menggantikan istilah manajemen personalia. Boxall pada tahun 2013 menjelaskan bahwa sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan energi manusia dan mendasarinya kesehatan fisik dan emosional, kemampuan intelektual, kepribadian, dan motivasi mereka. Di sini ada 8 peninjauan keadaan MSDM saat ini, yaitu meliputi yang pertama sifat MSDM, yang kedua filosofi SDM, yang ketiga model pencocokan HRM, yang keempat ada sistem SDM, yang kelima arsitektur SDM, yang keenam fitur sistem SDM, yang ketujuh ada komponen sistem SDM, dan yang kedelapan ada dampak HRM terhadap kinerja organisasi. Di sini kita mulai dari peninjauan keadaan MSDM dari sifatnya ya, sifat SDM. HRM seperti yang pertama kali dipahami memiliki kerangka konseptual yang terdiri dari filosofi yang didukung oleh sejumlah teori yang diambil dari ilmu perilaku dan dari bidang manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, dan hubungan industrial. Dua model HRM yang dibuatkan oleh Beer et al. Tahun 1984 dan Von Braun et al. Tahun 1984 juga. Lalu yang kedua ada filosofi SDM. Filosofi HRM didasarkan pada prinsip-prinsip panduan yang mengidentifikasi dan mengkarakterisasi nilai dan perlakuan terhadap karyawan yang tercakup dalam sistem HRM tertentu. Ini dikemukakan oleh Kepes dan Deleri tahun 2007. Di sini kita bisa lihat model pencocokan HRM di gambar 1.1, teman-teman. Di sini Volbrum et al. Tahun 1984 mengusulkan model pencocokan. Kadang-kadang disebut sebagai kerangka Michigan ya, teman-teman, yang mengindikasikan bahwa sistem SDM atau sumber daya manusia dan struktur organisasi harus dikelola dengan cara yang selaras dengan strategi organisasi. Di sini kita bisa lihat teman-teman di gambar 1.1 ada 3. Yang pertama HRM polisi choice, ada HR automaze sama long term omniquence ya. Lalu dia dibagi lagi menjadi dua, ada stakeholder sama situational factor ya. Lalu dilanjutkan dengan peninjauan keadaan MSDM, sistem SDM. HRM dalam organisasi disampaikan oleh sistem HR. Sistem adalah serangkaian praktik atau aktivitas yang cocok dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem SDM yang berfungsi dengan baik, bagian-bagiannya saling terkait dan saling mendukung agar tujuan SDM dapat tercapai. Sistem SDM beroperasi dalam kerangka yang disediakan oleh arsitektur SDM. Lalu untuk arsitektur SDM-nya merupakan representasi komprehensif dari semua yang terlibat dalam SDM. Bukan hanya dari struktur fungsi SDM seperti yang dijelaskan oleh Becker, Husselit, dan Ulrich tahun 2001. Mereka mengatakan kami menggunakan istilah arsitektur SDM untuk menggambarkan secara luas kontinum dari para profesional HR dalam fungsi HR hingga sistem kebijakan dan praktik terkait HR melalui kompetensi, motivasi, dan perilaku terkait dari karyawan perusahaan.
Lalu ada fitur sistem SDM. Becker dan Husselit tahun 1998 mengamati bahwa sistem SDM adalah kendaraan pertama dan terpenting untuk mengimplementasikan strategi perusahaan. Kemudian, mereka berpendapat bahwa sistem SDM merupakan aset utama SDM atau sumber daya manusia. Boselli dan kawan-kawan pada tahun 2005 mencatat bahwa dalam bentuk tradisionalnya, SDM dapat dipandang sebagai kumpulan berbagai praktik yang berbeda tanpa adanya hubungan yang jelas dan jelas di antara praktik-praktik tersebut. Pendekatan sistem yang lebih berwawasan strategis memandang SDM sebagai suatu kumpulan praktik yang saling memperkuat dan berintegrasi. Lalu di sini ada komponen sistem SDM. Kita bisa lihat teman-teman di gambar 1.2 ada sistem HRM. Sistem SDM muncul dari filosofi SDM yang menggambarkan nilai-nilai menyeluruh dan prinsip-prinsip panduan yang diadopsi dalam mengelola sumber daya manusia atau SDM. Aktivitas SDM yang dilakukan dalam sistem dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, aktivitas transformasional seperti pengembangan organisasi serta perumusan dan implementasi strategi SDM. Yang kedua, ada aktivitas transaksional yang mencakup bidang utama pemberian layanan SDM, sumber daya, pembelajaran, dan pengembangan. Lalu ada penghargaan hubungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Di sini ada 3 dampak HRM terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama, bahwa praktik SDM atau sumber daya manusia dapat memberikan dampak langsung pada karakteristik karyawan, seperti keterlibatan, komitmen, motivasi, dan keterampilan. Lalu yang kedua, jika karyawan memiliki karakteristik tersebut, kemungkinan besar kinerja organisasi akan menurun dalam hal produktivitas, kualitas, dan penyampaian layanan pelanggan tingkat tinggi akan meningkat. Lalu yang ketiga, jika aspek kinerja organisasi tersebut meningkat, maka hasil keuangan yang dicapai organisasi akan meningkat. Lalu di 1.3 kita bisa lihat gambar dampak HRM terhadap kinerja organisasi. Dari HRM inisiatif, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ability, motivations, dan opportunity. Lalu dari ketiga tersebut, nanti akan mendapatkan individual dan organization performance atau hasilnya ya. Lalu di sini ada reservasi tentang praktik HRM. Lalu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, semakin memainkan peran sebagai pemecah masalah dan perantara strategis, berupaya menyeimbangkan tuntutan sebagai konstituen dan pemangku kepentingan dibandingkan memberikan jawaban yang ingin didengar oleh para pemimpin. Lalu yang kedua, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan karyawan sebagai jalan menuju kinerja tinggi. Yang ketiga, menyadari bahwa yang paling penting adalah bagaimana manajer ini menerapkan MSDM tersebut. Lalu di sini saya kaitkan dengan PT Sembi Niaga Tbk ya, teman-teman. PT Sembi Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama pertamanya Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di sini ada peninjauan keadaan MSDM pada Sembi Niaga. Saya masukkan beberapa. Yang pertama, Sembi Niaga melalui Direktorat Sumber Daya Manusia atau SDM secara terus-menerus melakukan pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada program pengembangan disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu ada fokus Sembi Niaga di dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.
Lalu selanjutnya CMB Niaga juga memberikan kesempatan kerja bagi individu berkebutuhan khusus atau difabel. Biasanya ini ditempatkan di bagian call center, teman-teman. Lalu CMB Niaga juga menyediakan program pertukaran karyawan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh pengalaman melalui penugasan yang dinamakan program Global Employee Mobility untuk ditempatkan di berbagai negara di mana terdapat presentasi CMB Group. Biasanya ada beberapa seperti Malaysia, itu kita juga pernah bertukar karyawan. Lalu CMB Niaga memiliki fasilitas pusat pelatihan ada di Gunung Gelis ya teman-teman, yaitu namanya Learning Center Gunung. Di sini daerahnya Gunung Gelis, di daerah Bogor. Lalu fokus CMB di dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berintegrasi untuk mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis. Yang kedua, ada pengembangan perilaku, keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Yang ketiga, ada kemampuan fungsional dan metode khusus. Lalu saya akan menjelaskan tentang jurnal Sinta, sedikit aja ya teman-teman. Di sini Sinta atau Science and Technology Index adalah indeks yang mengkaji kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dari peneliti di Indonesia. Sinta sendiri adalah sebuah portal ilmiah atau laman daring yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek sehingga menyediakan daftar jurnal nasional yang terakreditasi. Lalu untuk beberapa topik yang mungkin menjadi fokus dari jurnal-jurnal Sinta terhadap MSDM. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Penelitian tentang strategi dan metode yang digunakan oleh organisasi untuk menarik, memilih, dan merekrut karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Kajian mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas individu dalam organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajer karyawan. Analisis tentang berbagai gaya kepemimpinan dan praktik manajemen yang efektif dalam membimbing, menginspirasi, dan mengelola karyawan. Yang keempat, ada kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan kesejahteraan psikologis karyawan, serta dampaknya terhadap produktivitas dan retensi. Lalu yang kelima ada manajemen kinerja. Studi mengenai pengukuran, evaluasi, dan manajemen kinerja karyawan, termasuk pengembangan sistem penilaian kinerja yang efektif. Lalu yang keenam ada kompensasi dan manfaat. Analisis tentang strategi kompensasi, insentif, manfaat yang digunakan oleh organisasi memotivasi dan mempertahankan karyawan tersebut. Lalu yang ketujuh ada diversitas dan inklusi. Penelitian tentang manajemen diversitas dan inklusi dalam tenaga kerja, termasuk upaya mempromosikan keragaman dan mencegah diskriminasi. Yang kedelapan ada etika dan tanggung jawab sosial, kajian tentang praktik-praktik etis dalam MSDM dan tanggung jawab sosial perusahaan terkait hubungan antara organisasi dan karyawan. Dari presentasi di atas, saya ambil kesimpulan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau MSDM berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang dipekerjakan, dikelola, dan dikembangkan dalam organisasi. SDM disampaikan melalui arsitektur sistem dan struktur SDM, fungsi SDM, dan yang terpenting manajemen lini. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategis, terpadu, koheren terhadap lapangan kerja, pengembangan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di organisasi. Pesan utama filosofi MSDM adalah bahwa kebijakan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan perencanaan bisnis strategis dan digunakan untuk memperkuat budaya organisasi yang sesuai atau mengubah yang tidak sesuai. Lalu saya ada video terkait tentang MSDM.
Belum ke share screen kah videonya? Kenapa, Ma? Videonya belum ke share screen. Oh gitu.